Bisa dimulai, Mbak Nafisa. Baik, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di kajian ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah aswaja yang ada di rumit ini untuk senantiasa meluruskan niat dan menanamkan dalam hati untuk selalu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala agar kita mendapat manfaat yang baik dari ilmu maupun pahala atas apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan untuk guru kita Ustadz Rifan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman salima wanfa'na wanfa' binal umama. Amma ba'du, teman-teman kajian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita menghadirkan niat terlebih dahulu, memurnikan niat kita masing-masing untuk melakukan kebaikan ini semata-mata kita hanya mengharap balasan baik pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca terlebih dahulu matan dari kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Silakan dibuka halaman 6. Kita baca, disimak kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Al-mahdudu 'inda ulama'it tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Wal haddu 'indahum huwal hajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal 'arsyu mahdudun wan nuru waz zalamu war rihu kullun mahdud. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-Imam Abu Ja'farin at-Tahawi, al-mauludu sanata mi'ataini wa sab'atin wa ishrina hijriyatan wal mutawaffa sanata thalathimi'atin wa ihda wa ishrina hijriyatan. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati
la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aidan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfi wala makan. Qala ba'dul masyayikh alaika bitulis samti ya sahibal hijab litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka sekalipun dengan melalui Google Meet ini. Tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk saling berbagi kebaikan berupa ilmu agama. Teman-teman kajian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan minggu lalu kita telah menjelaskan sebagian dari atau tentang sifat-sifat ajram atau sifat benda. Kemarin kita telah menjelaskan di antara sifat benda adalah harakah was sukun, bergerak dan diam. Sebagian benda, sebagian makhluk ada yang sifatnya itu daiman mutaharrikah, selalu bergerak. Ada juga sebagian benda yang lain itu sifatnya daiman sakinah, selalu diam. Sebagian benda yang lain terkadang dia bergerak, terkadang juga dia diam. Itu penjelasan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan minggu lalu. Apa contoh dari benda yang sifatnya itu selalu bergerak? Contohnya di kitab disebutkan wahyan nujumu, yaitu yang namanya bintang, an-nujum. Nujum itu jamak dari najmun. Bintang-bintang itu sifatnya selalu bergerak. Bahkan di sini dikatakan hatta najmal kiblati, sampai bintang yang dijadikan sebagai alat untuk membantu penetapan arah, untuk mengetahui arah, ia pun ternyata apa? Bergerak juga. Ini kalau di kitab fikih biasanya diistilahkan atau nama bintang ini adalah Najmul Qutbi. Najmu al-Qutbi. Qaf, to, ba. Qutbi. Najmul Qutbi. Nah, Najmul Qutbi ini adalah hal yang sangat penting untuk menetapkan keempat arah. Jika kita kehilangan arah atau kita ingin mengetahui arah. Zaman dulu belum ada yang namanya kompas. Belum ada alat yang membantu seseorang untuk menentukan arah. Seumpama kita akan sedang melakukan perjalanan menuju ke arah barat. Nah ini kalau di tengah-tengah padang pasir, atau seumpama seseorang akan melakukan sholat, belum tahu arahnya. Nah, ini bisa menggunakan Najmul Qutbi sebagai alat bantu menentukan arah. Kenapa? Karena ternyata Najmul Qutbi atau bintang kutub ini, dia itu selalu yalzam jihatas syamal.
dia itu menetap di arah mana? Utara. Nah, menetap di arah utara. Biasanya kan kalau di kompas-kompas yang yang dicantumkan arah utara, iya kan? Nah, simbol U biasanya. Simbol U utara. Nah, ini ada namanya Najmul Qutbi. Najmul Qutbi ini selalu di arah utara dia. Berarti kalau arah utara sudah diketahui, ketika kita menghadap ke arah utara, berarti di belakang kita adalah arah selatan. Di kanan kita adalah arah timur. Di kiri kita arah barat. Nah, bintang yang menjadikan sebagai alat untuk menetapkan arah itu ternyata bergerak juga. Tapi bergeraknya tidak seperti bintang-bintang yang lain. Pergerakan bintang Najmul Qutbi ini sangat pelan. Sangat pelan. Di sini kan disebutkan lakin harokatuhu bati'atun. Akan tetapi pergerakan dari Najmul Qutbi ini adalah bati'ah. Bati'ah itu pelan, lambat. Bati'ah itu pelan, lambat. Pergerakannya, kata guru saya, itu naik ke atas dan ke bawah dia. Pergerakannya itu atas bawah. Bukan kanan kiri, tapi atas bawah. Itu pergerakan dari Najmul Qutbi. Itu contoh makhluk yang selalu bergerak. Yang kedua, ada makhluk yang selalu diam. Contohnya apa? Kas-samawati sab'i. Seperti 7 lapis langit. 7 lapis langit ini diam. Tidak berputar-putar, tidak bergerak-gerak, tapi dia selalu diam. Yang ketiga, jenis makhluk yang sifatnya kadang bergerak, kadang juga diam. Seperti apa dia? Kal insani wal malaikati wal jinni wal bahaimi. Seperti manusia, kita manusia kan nggak mungkin diam terus. Pasti ada bergeraknya. Ya. Tidak mungkin bergerak terus, pasti ada diamnya. Malaikat juga demikian. Al-jin, jin itu juga demikian. Al-bahaim, hewan-hewan yang punya peliharaan di rumah, entah kucing, entah kerbau. Itu kalau kita amati ya seperti kita juga. Dalam arti sifatnya kadang bergerak, kadang diam. Itu hanya mengulas penjelasan di minggu yang kemarin. Kita lanjutkan pelajaran yang baru, kita menambah pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma lillahi ta'ala. Kita niat belajar bersama, mengaji bersama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. Wa kadzalika min sifatil ajrami al-launu. Wa kadzalika begitu pula min sifatil ajrami. Diharokati ya kitabnya ya. Diharokati, disimak, diartikan supaya tidak lupa ya, supaya tidak lupa. Wa kadzalika begitu pula min sifatil ajrami, di antara sifat-sifat benda, al-launu warna. Benda itu di antara sifatnya adalah warna, punya warna. Wa qad yakunu abyadha wa qad yakunu ahmara wa qad yakunu asfara. Wa qad yakunu abyadha, terkadang warna itu putih. Wa qad yakunu abyadha, terkadang warna itu putih. Wa qad yakunu ahmara, dan terkadang warna itu merah.
dan terkadang warna itu merah. Wa qad yakunu asfara, dan terkadang warna itu apa asfar? Kuning. Wa qad yakunu asfara, dan terkadang warna itu kuning. Wa qad yakunu akhdara. Wa qad yakunu akhdara, dan terkadang warna itu hijau. Ya, itu benda. Contoh yang gampang saja, warna kulit manusia. Apakah di muka bumi ini warna kulit manusia itu sama? Tidak. Ya. Dibandingkan orang Indonesia dengan orang Afrika, tentu warna kulitnya berbeda. Warna kulit orang Afrika dengan warna kulit orang Arab juga berbeda. Ini. Manusia itu kan benda, mempunyai sifat. Sifat diantaranya apa? Berwarna. Warnanya apa? Ya berbeda-beda. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya sawo matang, dan lain sebagainya. Itu contoh dari pembahasan kita ini. Terus, wasyamsu laha sifatun. Wasyamsu, dan adapun matahari, wasyamsu, dan adapun matahari, laha sifatun, itu mempunyai sifat, itu mempunyai sifat-sifat. Itu mempunyai sifat-sifat. Min sifatiha, di antara sifatnya matahari, min sifatiha, di antara sifatnya matahari, al-hararatu, al-hararatu, panas. Al-hararah, di antara sifat matahari adalah panas. Di antara berarti ada lagi. Di antaranya yang lain itu apa? Di antara yang lain itu apa? Di antara apa? Di antara sifat matahari yang lainnya itu apa? Di sini kan al-hararah, panas, menyinari, ya kan? Ya, menyinari. Kalau langit itu mendung, ya, di sekeliling kita terasa apa? Terasa gelap, ya kan? Tapi ketika tak ada mendung, ya, cuacanya bagus, itu di mana-mana ada sinar matahari, menyinari dia. Nah, jadi yang namanya matahari itu mempunyai sifat, mempunyai sifat-sifat. Di antara sifatnya matahari adalah al-hararatu, panas. Panas. Dah, titik. Warihu laha sifatun. Warihu, dan adapun angin. Warihu, dan adapun angin, laha sifatun, itu mempunyai sifat. Itu mempunyai sifat-sifat. Wa min sifatiha, dan di antara sifat-sifatnya angin. Wa min sifatiha, dan di antara sifat-sifatnya angin, itu al-burudatu wal hararatu. Al-burudatu. Al-burudatu itu dingin. Dingin. Wal hararatu, dan panas. Pernah enggak kita merasakan angin itu panas? Pernah kan? Kadang angin itu dingin, kadang angin itu panas. Itulah sifatnya angin. Angin itu benda mempunyai sifat. Sifatnya apa? Di antaranya adalah al-burudah, dingin. Apalagi sekarang. Sekarang itu musim kemarau ya. Kemarau. Udah jarang hujan. Kalau yang tinggal di Riau mungkin merasakan panasnya bagaimana. Panas sekali. Jadi kalau malam itu anginnya qad yuqal sampai ke tulang-tulang, dingin. Tapi kalau siang ya kadang anginnya terasa panas, kadang anginnya terasa dingin. Itu diantara sifatnya angin. Wa syiddatul hububi.
Wa khiffatul hububi, wa syiddatul hububi. Apa? Dan hembusan yang keras. Syiddatul hububi atau kencang ya. Hembusan yang kencang. Wa syiddatul hububi dan hembusan yang kencang. Wa khiffatul hububi dan hembusan yang apa kebalikan kencang? Ringan. Apa diartikan apa? Khiffah. Kalau bahasanya sepoi-sepoi ya, angin sepoi-sepoi. Apa namanya itu? Apa Bang Erik? Apa khiffah, khiffah. Cari bahasa sendirilah. Kalau syiddatul hubub itu angin yang kencang. Kalau khiffatul hubub angin yang pelan. Pelan, angin yang pelan. Itu kan? Angin selau kata. Ya bisa juga Bang Irmanto. Angin yang selau. Angin yang silir-silir kata orang Jawa. Yang lembut, angin yang lembut. Yang tidak sampai meruntuhkan apa namanya genteng-genteng itu enggak. Kalau syiddatul hubub yang angin kadang angin semilir Mbak Maria. Ya, bisa juga. Itulah. Syiddatul hubub artinya angin yang kencang, khiffatul hubub angin yang pelan. Angin yang pelan. Memang itu kita saksikan sendiri. Kadang angin kencang, kadang angin pelan, kan gitu. Angin di musim kemarau dengan angin di musim hujan berbeda. Ya, berbeda. Bahkan di kemarau sendiri kadang kencang, kadang tidak. Itulah. Antara angin di malam hari dengan angin di siang hari ya berbeda juga. Itulah sifatnya angin. Nah, titik. Fallahu ta'ala khaliqu hadzal alami. Fallahu ta'ala Allah Subhanahu wa taala khaliqu hadzal alami adalah pencipta alam ini. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini. Ala ikhtilafi anwa'ihi dengan perbedaan jenis-jenisnya. Ala ikhtilafi anwa'ihi dengan perbedaan jenis-jenisnya. Wa ashkalihi dan bentuk-bentuknya. Ya. Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Alam semesta yang namanya alam itu terdiri dari apa? Benda dan sifat benda. Ya. Benda itu sendiri kan berbeda-beda. Ala ikhtilafi anwa'ihi. Berbeda, jenis-jenisnya itu berbeda. Nah, benda satu dengan benda yang lain berbeda-beda. Manusia dengan angin, ini kan sama-sama bendanya. Manusia itu benda, angin juga benda. Tapi apakah sama? Beda. Bedanya di mana? Kalau manusia adalah benda yang bisa dipegang oleh tangan, adapun angin benda tapi tidak bisa dipegang oleh tangan. Itu arti ala ikhtilafi anwa'ihi. Dengan perbedaan jenis-jenisnya. Ya. Wa ashkalihi dan bentuk-bentuknya. Benda itu berbeda-beda. Antara benda satu dengan benda yang lain itu bentuknya berbeda-beda. Contoh yang gampang, manusia. Manusia Zaid sama Fulan, Zaid sama Amr. Zaid ini benda, Fulan juga benda. Sama-sama benda, bentuknya sama apa beda? Beda. Ya, beda. Mulai dari tingginya, ya kan? Berat badannya, yang satu kurus, yang satunya agak berisi, itu kan? Nah, berbeda-beda, askalnya berbeda. Begitu pula sifatnya. Sama-sama manusia, tapi sifatnya beda-beda. Yang satu murah tersenyum, yang satunya enggak murah tersenyum berarti bakhil untuk tersenyum. Bakhil untuk tersenyum.
Beda-beda. Sifat manusia itu kan benda. Ya, manusia itu kan benda. Benda itu mempunyai sifat. Benda itu sendiri berbeda-beda, kemudian sifat benda itu sendiri berbeda-beda. Tadi yang tadi disebutkan di atas, angin. Angin kadang ada yang hembusannya kuat, kadang hembusannya itu pelan. Kadang dingin, kadang panas. Semacam itu. Anwa jenisnya berbeda-beda, askal bentuknya berbeda-beda. Itu diciptakan oleh Allah Ta'ala semuanya. Fala yushbihuhu biwajhin minal wujuh. Fala yushbihuhu. Maka Allah tidak menyerupainya. Fala yushbihuhu. Maka Allah tidak menyerupainya. Biwajhin minal wujuh. Dengan satu sisi dari beberapa sisi. Atau gini, baik dari satu sisi atau beberapa sisi. Biwajhin minal wujuhi, baik dari satu sisi maupun beberapa sisi. Allah Ta'ala yang menciptakan alam. Yang menciptakan alam. Baik itu benda maupun sifat benda. Semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka sang pencipta mustahil menyerupai apa yang ia cipta. Allah mustahil menyerupai apa yang Allah ciptakan. Contoh, ada orang bisa membuat ada orang bisa membuat mobil. Ini pendekatan saja nih. Ada pabrik yang memproduksi mobil. Apakah orang yang membuat mobil lalu serupa dengan mobilnya? Ya tentu tidak. Nggak mungkin. Kemudian yang membuat mobil wajahnya kotak seperti spion sumpama. Kan nggak mungkin. Mobil, ya kan? Kalau mobil berjalan pakai roda, manusia berjalan pakai kaki. Itu pendekatannya saja. Nggak ada orang wajahnya, kepalanya itu kotak, itu nggak ada. Cuma satu yang ada. Nah, kalau yang sering nonton kartun itu, siapa yang kepalanya kotak? Itulah, itu kan kartun. Kartun. Jadi itu pendekatan. Manusia membuat mobil. Apakah yang membuat dengan yang dibuat itu sama? Tentu berbeda. Ada Pak Tukang membuat kursi. Apakah kaki kursi itu sama dengan Pak Tukangnya? Tentu berbeda. Apalagi Allah. Allah sang khalik, pencipta. Maka mustahil Allah itu menyerupai ciptaannya. Fala yushbihuhu biwajhin minal wujuh. Baik menyerupai satu segi itu mustahil. Menyerupai beberapa segi itu juga mustahil. Fala yushbihuhu biwajhin minal wujuh. Naam. La yushbihul jirmal kathifa. La yushbihu. Allah tidak menyerupai al-jirmal kathifa. Benda yang kathif. Nah, supaya tidak lupa. Apa makna al-jirmal kathif? Benda yang bisa dipegang oleh tangan. Allah tidak menyerupai benda yang bisa dipegang oleh tangan. Di antara benda yang bisa dipegang oleh tangan itu apa? Manusia. Berarti Allah tidak menyerupai manusia. Kalau manusia sifatnya membutuhkan kepada yang lain, berarti Allah tidak mempunyai sifat itu. La yushbihu al-jirma al-kathifa. Walal jirmal latifa, wala dan juga tidak menyerupai, wala dan juga tidak menyerupai al jirmal latifa. Al jirma al latifa, benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Allah tak menyerupai benda. Baik itu benda kathif maupun benda latif. Wala yattasifu bisifatil jirmi. Wala yattasifu.
dan ia Allah tidak bersifatan, wala yattasifu dan dia Allah tidak bersifatan, bisifatil jirmi dengan sifat-sifat benda, dengan sifat-sifat benda. Allah tidak serupa dengan benda, Allah juga tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Tadi sudah disebutkan di antara sifat benda. Pertemuan kemarin juga sudah disebutkan sifat-sifat benda. Apa saja di antaranya yang disebutkan di dalam kitab, seperti bergerak, diam, warna, rasa, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat benda. Allah tidak serupa dengan benda, Allah juga tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Di antara sifat benda itu apa? Bergerak dan diam. Maka tidak boleh diyakini Allah bergerak dan diam. Ya. Di antara sifat benda lainnya apa? Warna. Warna. Maka tidak boleh diyakini Allah itu mempunyai warna. Contoh sifat benda lainnya apalagi? Mempunyai bentuk ukuran. Ya, maka mustahil Allah mempunyai bentuk ukuran. Itulah makna wala yattasifu bisifatil jirmi. Fahuwa maka adapun ia Allah, fahuwa maka adapun ia Allah, laisa kamitslihi laisa kasyai'in min hadhil asya'i. Fahuwa maka adapun ia Allah itu laisa kasyai'in, tidak seperti sesuatu pun. Laisa kasyai'in, tidak seperti sesuatu pun, min hadhil asya'i, dari hal-hal ini, min hadhil asya'i, dari hal-hal ini. Hal-hal ini maksudnya apa? Ya benda, sifat-sifat benda. Allah tidak menyerupai satu pun dari penjelasan yang telah disebutkan. Intinya Allah itu sang khalik, selain Allah adalah makhluk. Allah itu tidak mungkin menyerupai makhluknya. Makhluknya itu ada kalanya benda, ada kalanya sifat benda. Allah bukan benda, Allah juga bukan sesuatu yang mempunyai sifat-sifat benda. Allah tak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Bisa dipaham ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa dipaham. Nah, kesimpulannya apa? Ini akan disebutkan. Lidzalika ahlus sunnati yaquluna. Lidzalika, maka karena itu, lidzalika, maka karena itu, ahlus sunnati, ulama-ulama ahlus sunnah, lidzalika, maka karena itu, ahlus sunnati wal jamaah yaquluna, mengatakan, Allahu ta'ala maujudun bila makanin wala jihatin. Lidzalika, karena itu, ahlus sunnah wal jamaah yaquluna, mengatakan, Allahu ta'ala maujudun, ada, maujudun, ada, bila makanin, tanpa bertempat, bila makanin, tanpa bertempat, atau bila makanin, tanpa tempat, wala jihatin, dan tanpa arah. Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jadi setelah beberapa pertemuan kita membahas tentang batas ukuran, tentang benda, tentang sifat-sifat benda, inilah hasil kesimpulan dari apa yang kita kaji. Dari apa yang kita kaji. Kesimpulannya apa? Kita mengenal Allah, bahwa Allah itu adanya tanpa tempat dan tanpa
arah. Kesimpulannya itu. Kesimpulannya itu. Kenapa disimpulkan demikian? Ya, karena yang namanya tempat adalah makhluk. Yang namanya tempat adalah makhluk. Dan bertempat itu adalah sifat makhluk. Karena setiap sesuatu yang bertempat pasti mempunyai ukuran. Sedangkan ukuran itu sendiri siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Karena Allah adalah pencipta ukuran, maka mustahil ia berukuran. Karena mustahil bagi Allah ukuran, mustahil bagi Allah bentuk, maka mustahil pula bagi Allah bertempat. Bisa dipaham ya? Mudah-mudahan bisa dipaham. Fallahu ta'ala ja'ala jihata fauqin hayyizan lil arshi walil malaikati. Fallahu ta'ala ja'ala menjadikan jihata fauqin arah atas. Allah Ta'ala menjadikan arah atas, menjadikan sebagai apa? Hayyizan, sebagai tempat. Sebagai tempat. Allah Ta'ala menjadikan arah atas hayyizan sebagai tempat. Tempat bagi siapa? Tempat bagi apa? Lil arshi. Lil arshi. Bagi arsh. Bagi makhluk Allah yang bernama arsh. Walil malaikati. Dan bagi para malaikat. Walil malaikati dan bagi para malaikat. Alladzina yang mereka yaduruna haulahu. Yaduruna berkeliling. Berkeliling. Haulahu di sekitar arsh. Di sekitar arsh. Berkeliling di sekitar arsh. Walil lauhil mahfuzi. Dan bagi al-lauhul mahfuz. Wa ghairihim dan selainnya. Wa ghairihim dan selainnya. Selainnya telah disebutkan arsh, malaikat, kemudian al-lauhul mahfuz. Apalagi yang Allah tentukan berada di atas, arah atas. Ya seperti suarga, seperti surga. Al-jannah. Ya, al-jannah, surga. Surga itu tempatnya di mana? Di atas. Jadi Allah Ta'ala menjadikan arah atas sebagai tempat bagi siapa? Arsh, malaikat, al-lauhul mahfuz, dan selainnya seperti surga. Itu. Kemudian wa ja'alal insana wal bahaima wal hasyarati wa ghairahum hayyizaha jihata tahtin. Wa ja'ala dan Allah menjadikan al-insana manusia. Al-insan artinya apa? Manusia. Wal bahaima dan hewan-hewan. Wal hasyarati. Wal hasyarati dan serangga. Hasyarat dan serangga. Wa ghairahum dan selainnya. Dan selain mereka. Selain manusia, selain hewan, selain serangga. Ya. Menjadikan apa? Allah menjadikan mereka apa? Hayyizaha, tempat mereka, tempatnya manusia, tempatnya hewan, tempatnya serangga, di mana Allah jadikan jihata tahtin. Jihata tahtin. Jihata tahtin. Berada di arah bawah. Berada di arah bawah. Kalau ada seumpama yang berkata, tapi ada ustadz manusia itu di atas. Nah, seumpama nih, ada yang bilang, ada ustadz itu manusia di atas. Seperti siapa? Seperti para nabi. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi itu kan manusia. Al-insan. Beliau berada di mana? Berada di langit kedua. Ya, ada di atas. Nah, ini ya
bukan termasuk ini apa namanya, kalau ada semacam itu, yaitu hanya beberapa. Ya. Kalau dibandingkan manusia yang ada di langit yaitu para nabi ya, dengan manusia yang ada di bumi, mana lebih banyak? Ya, yang lebih banyak di bumi. Ya. Yang lebih banyak di bumi. Seperti itu. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan arah, baik itu arah atas, bawah, ya, kanan, kiri, depan, belakang, itu semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidaklah membutuhkan itu semuanya. Allah itu tak butuh kepada tempat, Allah tak diliputi oleh arah. Satu arah pun tidak. Apalagi di semua arah. Allah berada di satu arah itu pun tidak. Itu mustahil. Mustahil. Apalagi di semua arah. Nah, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai konsensus. Di antara konsensusnya apa? Tentang akidah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Jadi Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi itu mempunyai kitab. Di antara kitab beliau bernama Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq. Nama kitabnya bagus sekali. Al-Farqu Bainal Firaq. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang perbedaan kelompok-kelompok. Al-Farqu itu kan artinya perbedaan. Minal Firaq. Firaq itu jamak dari firqah yang artinya kelompok-kelompok. Kitab ini membahas tentang perbedaan antara kelompok-kelompok. Dari kelompok yang benar dengan yang diajarkan oleh Nabi dengan kelompok selain itu. Nah, beliau menyebutkan konsensus ulama, ijma, kesepakatan para ulama tentang adanya Allah Ta'ala. Apa yang beliau sebutkan di sana? Beliau menyebutkan wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Wa ajma'u ay ahlus sunnati wal jamaah ala annahu ayillaha la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Yang maknanya wa ajma'u. Mereka telah sepakat. Wa ajma'u, mereka telah sepakat. Siapa yang dimaksud mereka? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang apa mereka bersepakat? Ala annahu. Nah, tentang bahwasanya ia, siapa yang dimaksud ia? Ayillah, ay Allah, yaitu Allah Ta'ala. Tentang bahwasanya dia Allah, la yahwihi makanun. Tidak diliputi oleh arah. Tidak diliputi oleh tempat. La yahwihi makanun. Tidak diliputi oleh tempat. Wala yajri, dan tidak berlaku baginya. Wala yajri alaihi, dan tidak berlaku baginya zamanun, zaman, masa. Itu. Jadi yang tadi disebutkan di dalam kitab lidzalika ahlus sunnati yaqulun Allahu ta'ala mawjudun bila makanin wala jihatin, ini adalah kesepakatannya para ulama. Semua ulama, dari semua lapisan ulama, dari semua disiplin ilmu, bersepakat semacam itu. Yang bersepakat semacam ini bukan hanya ulama tauhid, bukan hanya ulama fikih, bukan hanya ulama tasawuf, bukan. Bukan hanya ulama hadis, bukan. Tapi semua ulama dari berbagai macam disiplin ilmu, semuanya bersepakat. Dan yang bersepakat itu bukan ulama yang ada di Timur Tengah saja, enggak. Jangan dikira, itu kan cuma yang ada di
Madinah, itu kan yang ada di Arab, itu kan yang ada di Lebanon contoh. Enggak, tapi semuanya. Ya. Itu siapa yang menyatakan? Para ulama. Ungkapan ulama ini dinukil oleh siapa? Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab apa? Al-Farqu Bainal Firaq. Maka ketika ada orang yang punya keyakinan selain ini, semisal menyatakan Allah bertempat, ya, Allah ada di arah ini, semisal ada di arah itu, ada di sana, ada di sini, berarti sudah menyalahi siapa? Para ulama. Ya. Sudah su'ul adab dengan para ulama. Ya, pandai-pandai berkaca lah, kan gitu. Ulama saja menyatakan itu, masa kita yang orang awam akan berpendapat sendiri? Kan nggak mungkin. Kita harus harus taklid, harus mengikut para ulama. Apalagi itu sudah menjadi ijma. Apalagi itu sudah menjadi kesepakatan oleh semua ulama. Ya. Jadi yang namanya ijma, jangan kita salah paham ya istilah ijma. Kalau yang kumpul hanya 10 orang, ya, 15 orang, itu bukan namanya ijma. Zaman sekarang itu kan mudah sekali orang bilang ijma, ijma, ijma. Masalah politik pun ada bahasa ijma. Ulama daerah ini telah bersepakat, semisal gitu, untuk memilih fulan. Itu bukan ijma namanya. Yang namanya ijma dalam istilah-istilah ilmu, baik itu di dalam tauhid ataupun fikih, itu yang dimaksud siapa? Kesepakatannya para ulama mujtahidun. Ya. Kesepakatannya ulama mujtahidun, para mujtahid yang punya wewenang ijtihad. Apa ada di Indonesia yang punya wewenang untuk berijtihad? Kan nggak ada. Nggak ada. Yang punya wewenang untuk ijtihad seperti siapa? Seperti ya, Al-Khulafaur Rasyidun. Ya. Al-Khulafaur Rasyidun. Kemudian seperti Imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Semuanya itu yang namanya mujtahid. Jadi keyakinan seorang muslim tentang Allah Ta'ala, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ada, adanya tidak bertempat, adanya tidak diliputi oleh arah, dan adanya tidak berlaku bagi Allah yang namanya zaman, yang namanya masa. Itu harus menjadi keyakinan kita. Harus menjadi keyakinan yang kuat. Bahkan nih, Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Absab, ada namanya kitab Al-Fiqhu Al-Absab. Beliau punya Al-Fiqhul Akbar. Beliau juga punya kitab Al-Fiqhu Al-Absab. Di dalam kitab ini beliau mengatakan gini. Man qala la a'rifu rabbi afis samai am fil ardi fahuwa kafirun. Wa kadza man qala annahu 'alal arsy wala adri al arsya afis samai au fil ardi. Jadi Imam Abu Hanifah yang qaul beliau, ungkapan beliau itu sangat banyak di bidang tauhid, di bidang akidah, beliau menyatakan dengan sangat tegas, man qala la a'rifu rabbi, barang siapa yang mengatakan saya tidak mengenal Tuhanku. Barang siapa yang mengatakan saya tidak mengenal Tuhanku, apakah ia di langit, apakah dia di bumi. Jadi ada orang gini, semisal dia punya keyakinan, ada orang bilang gini, Allah itu di mana ya?
Saya nggak tahu ini Allah itu di atas apa di bumi. Allah itu di langit apa di bumi. Apa kata Imam Abu Hanifah? Orang yang semacam itu, ragu-ragu semacam itu, fahuwa kafirun. Fahuwa kafirun. Maka orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Imannya rusak. Imannya rusak. Keluar dari agama Islam. Terus lanjutan perkataan beliau, wa kadza man qala innahu 'alal arsy wala adril arsya. Begitu pula hukumnya sama keluar dari agama Islam orang yang berkata bahwa Allah itu ada di atas arsy dan saya tidak tahu apa itu arsy. Ya. Dan saya tidak tahu apa itu arsy. Ada orang berkeyakinan Allah itu di arsy. Nah, terus di arsy-nya di mana dibilang, ditanya lagi. Yang nggak tahu, pokoknya di arsy. Di mananya arsy? Yang nggak tahu, pokoknya di arsy. Saya nggak tahu arsy, kata dia. Maka orang yang mengatakan atau yang meyakini demikian, hukumnya sama dengan pernyataan orang yang pertama tadi. Afis sama'i au fil ardi. Apakah, kata dia, apakah Allah itu di langit, apakah Allah di bumi? Ya. Orang yang ragu semacam itu hukumnya apa? Sekali lagi, hukumnya keluar dari agama Islam. Ustaz, kenapa dia itu dihukumi keluar dari agama Islam oleh Imam Abu Hanifah? Ya. Dinyatakan keluar dari agama Islam. Karena orang yang semacam ini berarti sudah memperbolehkan, ya, sudah memungkinkan bagi Allah bertempat. Dengan dia mengatakan Allah itu ada di langit apa di bumi ya? Dia di langit apa di bumi ya? Berarti kan di dalam benak dia sudah terekam Allah itu bertempat. Tapi saya nggak tahu, kata dia, tempatnya itu di langit apa di bumi. Kan gitu kan? Dengan dia mengatakan Allah di langit apa di bumi sih? Allah di langit apa di bumi ya? Di langit apa di bumi ya? Orang mengatakan semacam itu, berarti dalam benak dia sudah tergambar bahwa Allah punya tempat. Hanya saja dia tidak tahu tempatnya itu di langit apa di bumi. Bisa dipaham ya? Maka hukumnya apa? Keluar dari agama Islam. Sudah jam berapa? Nah, udah habis waktunya ya. Mbak Maria Lestari mengangkat tangan, apa maksudnya? Ya, udah habis waktunya. Ustaz. Kenapa? Boleh saya bertanya, Ustaz? Nanti ya Bu ya, kita selesaikan dulu sedikit lagi. Ya. Kita selesaikan sedikit lagi, nanggung biar sampai titik. Falladzi khassasa ulaika bi jihatil arsy wa khassasal akharina bi jihati tahtin la yajuzu ay yakuna lahu jihatun. Falladzi, maka adapun zat, falladzi maka adapun zat, khassasa yang telah mengkhususkan, ulaika makhluk-makhluk itu, bijihatil arsy pada arah atas, bijihatil arsy pada arah atas, wa khassasa al-akharina dan mengkhususkan makhluk-makhluk yang lain, dan mengkhususkan makhluk-makhluk yang lain, bijihati tahtin pada arah bawah, bijihati tahtin pada arah bawah. Zat yang menentukan itu semua, tadi kan Allah yang menentukan malaikat ya di arah atas, menentukan manusia di arah bumi. Zat ini yang menentukan la yajuzu, tidak boleh, ayyakuna lahu jihatun, mempunyai arah, tidak boleh mempunyai arah. Arti tidak boleh itu apa? Mustahil bagi dia
Mustahil bagi Allah mempunyai arah. Allah yang telah menentukan arasy, menentukan malaikat, menentukan Allahul Mahfuz pada arah atas, menentukan manusia, hewan, serangga pada arah bumi atau arah bawah. Ini tidak boleh, mustahil bagi Allah Ta'ala diliputi oleh arah. Karena yang diliputi oleh arah adalah makhluk. Nah, li'annahu, ya, di sini dikasih alasannya. Li'annahu law kana lahu jihatun minal jihati, ya, li'annahu, karena sesungguhnya Allah, law kana, seandainya, berlaku lahu baginya, jihatun arah, jihatun satu arah, minal jihati, dari berbagai arah, au kana yahullu, atau seandainya boleh bagi Allah, yahullu, bertempat, fi jami'il jihati, pada semua arah, fi jami'il jihati, pada semua arah, lakana, maka niscaya, lakana, maka niscaya berlaku, lakana, maka niscaya berlaku, lahu baginya, amsalun, sekutu-sekutu, amsalun, sekutu-sekutu. Jadi ini sangat jelas, andaikan berlaku bagi Allah Ta'ala yang namanya arah, baik itu satu arah maupun semua arah. Arah itu ada berapa? Ada 6. Andaikan berlaku bagi Allah satu saja arah, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi banyak keserupaan bagi Allah Ta'ala. Contoh, seandainya Allah Ta'ala berada, seandainya, dan ini mustahil, seandainya Allah ada di arah atas, berarti yang serupa dengan Allah itu apa saja? Malaikat, ya, arasy, surga, apalagi yang ada di arah atas tadi, ya, Allahul Mahfuz, dan lain sebagainya. Gitu kan? Dan jumlahnya malaikat, ya, pernah kita dengar dari guru-guru kita, ya, lebih banyak daripada pasir yang ada di lautan. Lebih banyak dari semua daun-daun yang ada di muka bumi. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat secara pasti, secara menyeluruh, kecuali zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hattal anbiya, sampai para nabi pun tidak tahu jumlah malaikat secara pasti itu berapa, tidak tahu. Hatta Nabi Yuna Muhammad, sampai Nabi kita Muhammad saja tidak mengetahui. Andaikan Allah itu berada di arah atas, berarti sama saja Allah itu mempunyai sekutu. Siapa sekutunya? Para malaikat. Dan jumlah para malaikat sangatlah banyak. Bisa dipahami ya? Itu. Wallahu ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Ayat ke-11 dari surah Asy-Syura. Ini sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidaklah menyerupai makhluknya, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala. Wa ala hadza, atas penjelasan ini, wa ala hadza, atas penjelasan ini, kullu biladil islami, semua negara-negara Islam, fi Indonesia, Indonesia, ya. Indonesia disebut ini, fi Indonesia, wa Misra, dan di Mesir, wal Iraqi, dan Irak, ya, wa Turkiya, dan Turki,
wal Jazairi dan Jazair, wa Tunus, wal Yamani dan Yaman, was Sumal, Sumal, wa barri Syam dan daratan Syam. Daratan Syam diantaranya apa? Palestina, Lebanon, Suriah, dan Jordania. Itu diantara dataran Syam. Wa ghairihim dan negara-negara selainnya. Ala hadza atas ini ta'alimuhum pengajaran mereka. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini itu ternyata bukan hanya di Indonesia, bukan, tapi di semua belahan dunia, negara-negara Islam. Kalau seumpama kita pergi ke Turki, ya, tanya ya, orang-orang Ahlus Sunnah di sana, ya sama persis dengan apa yang kita pelajari. Pergi ke Irak, ada yang sudah pernah. Nah, tanya orang Sunni, tanya orang Ahlus Sunnah di sana, ya seperti ini keyakinannya. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab, bukan hanya di Irak, bukan, tapi di semua belahan dunia negara-negara Islam. Nah, amma man i'taqada anna Allah jismun biqadril arsy mala al arsya aw nisfal arsy aw annahu awsa'a min al arsy min jami'il jihati illa jihata tahtin aw annahu nurun yatala'la'u aw annahu jismun la nihayata lahu aw annahu bi surati syabbin amrada aw annahu bi surati syaikhin ashmata fa haula'i kulluhum ma 'arafullaha ta'ala la ya'budunallaha wa in dhannu annahum muslimun fahum laisu 'abidina lillah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Tadi ada yang bertanya, maka sebelum kita tutup kita persilakan bagi yang mau bertanya. Nah, sekiranya pertanyaan itu bisa saya jawab, maka saya akan jawab sekarang. Kalau sekiranya belum bisa saya jawab, berarti dijadikan sebagai wazifah, jadi PR untuk saya. Nah, dikarenakan waktunya terbatas, Mbak Nafisa ini, pertanyaan malam ini kita batasi cuma satu saja. Nah, ya silakan. Tadi Mbak siapa? Mbak Maria Lestari ya? Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya pernah berbicara seperti ini. Kita sama menumpang di bumi Allah aja sombong. Kemudian apakah berdosa apabila kita ada di suatu tempat yang sunyi, kita mengharap Allah itu dekat dengan kita gitu. Kemudian orang tua saya pernah berbicara, Allah itu dengan kita tidak ada jarak, jauh tidak ada jarak, dekat tidak ada antara, katanya. Nah, seperti itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pernah saya pelajari dari guru-guru kita, bahwa ketika kita mendengar kalimat dalam bahasa Arab al-bu'du, ya, al-bu'du artinya jauh, ya, al-qurbu dekat, al-bu'du dan al-qurbu dekat dan jauh, baik itu pakai bahasa Arab ataupun pakai bahasa selain Arab, Indonesia semisalnya, itu yang dimaksud itu bukan jarak secara hissi. Bukan jarak secara hissi. Semisal nih, saya bilang, fulan adalah manusia yang jauh dari Allah. Boleh nggak mengatakan semacam itu? Terlepas dari boleh dan tidaknya, ucapan seperti itu maksudnya bagaimana? Maksudnya, fulan adalah orang yang jauh dari taat kepada Allah. Jauh dari Allah artinya apa?
jauh dari ketaatan kepada Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, artinya apa? Orangnya itu taat kepada Allah. Jadi dekatnya manusia kepada Allah karena ibadah. Jauhnya manusia dari Allah karena kemaksiatan. Semakin banyak maksiat, maka dia semakin jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, maka semakin dia dekat dengan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatakan semacam itu lebih baiknya dijauhkan, dihindari. Karena kita khawatir orang akan salah paham dengan bahasa kita. Ya, akan salah paham dengan bahasa kita. Mungkin kalau kita yang sudah mengaji, mendengar ungkapan semacam itu dari orang lain, kita langsung paham. Nggak mungkin kita meyakini Allah dekat dengan hambanya dengan jarak ya. Allah jauh dari hambanya dengan jarak, mungkin kita langsung paham. Tapi kalau mohon maafnya sebagian orang yang belum istiqomah mempelajari ilmu akidah, ya, itu sangat rawan mereka itu salah paham. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang apalagi berkaitannya dengan Allah, berkaitannya dengan ilmu tauhid, hendaknya kita harus sangat-sangat hati-hati, harus sangat berhati-hati. Memperhatikan kalimat demi kalimatnya, memperhatikan huruf demi hurufnya, supaya kita tidak menjadi sebab orang salah paham karena ucapan kita. Mungkin itu ya Mbak Maria Lestari untuk sekarang dan yang akan datang sampai seterusnya, kita hendaknya untuk menjaga bahasa kita, ungkapan-ungkapan kita, supaya tidak menjadi kesalahpahaman dari orang-orang lain kepada ucapan kita. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Barangkali belum sempurna apa yang saya sampaikan, tentu masih banyak lagi jawaban-jawaban yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Nanti Mbak Maria Lestari bisa tanyakan kepada guru-guru kita yang tentu mereka lebih berilmu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa faqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini mohon maaf ini. Waktunya hampir 5 menit lagi jam 9. Biasanya kita selesai jam setengah 9, tapi karena keasikan membahas, keasikan mengaji sampai hampir jam 9. Mohon maaf yang sudah tersita waktunya, tapi mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk mengaji menjadi waktu yang barokah fid dunya wal akhirah. Begitu pula dengan ilmu yang telah kita kaji. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, ilmunya barokah, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan membaca tahlil 1 kali, salawat 1 kali, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan pada malam hari ini, dan terima kasih juga pada jamaah Kalam Aswaja yang sudah bergabung di kajian malam hari ini. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah dan perpisahan setelah ini merupakan perpisahan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut lagi minggu depan ya. Tetap semangat dan semoga istiqomah.